Baiklah, kalau suara saya mudah-mudahan bisa terdengar ya. Ini sepertinya lagi ada gangguan teknis. Saya nggak tahu di mana. Coba utak-atik tapi belum berhasil. Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sudah pada join di pertemuan ke-9 untuk mata kuliah perencanaan dan rekrutmen ya. Jadi kalau di pertemuan kemarin materinya juga sudah saya share di e-kampus. Kita bahas kulit-kulitnya dulu, bahas sedikit mengenai apa itu rekrutmen, kemudian hubungan rekrutmen dengan perencanaan SDM itu seperti apa, kemudian aspek-aspek yang terkait dengan rekrutmen itu apa, dan kemudian eh, kalau dari sisi aktivitas SDM-nya kita melihat rekrutmen itu adalah suatu aktivitas yang cukup luas gitu ya. Maka oleh beberapa literatur yang namanya aktivitas rekrutmen itu dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas rekrutmen itu sendiri dan aktivitas seleksi ya. Jadi kita di bagian kedua, jadi kita di bagian kedua dari materi perencanaan dan rekrut itu, di bab khusus kita membahas rekrut itu kita bagi dua pembahasannya, subbabnya. Yang pertama adalah bahasan mengenai rekrutmen itu sendiri. Yang kedua adalah bahasan mengenai seleksi gitu ya. Jadi dalam rekrutmen itu ada dua aktivitas penting, ada rekrutmen, ada seleksi. Nah, rekrutmen itu sendiri kemarin juga saya sempat singgung, itu terkait dengan bagaimana perusahaan atau bisnis ya bisa melakukan penarikan, bisa melakukan hal-hal untuk menarik para talent-talent, para calon pelamar untuk kemudian bisa dijadikan karyawan atau untuk kemudian bekerja di perusahaan tersebut. Jadi output dari proses atau aktivitas rekrut adalah terkumpulnya calon-calon pelamar ya. Kemudian aktivitas yang kedua adalah seleksi. Nah, aktivitas seleksi merupakan aktivitas yang diawali dari pelamar yang sudah terkumpul tadi, dari proses rekrutmen yang dilakukan tadi. Kemudian dilakukan seleksi, dilakukan ujian, dilakukan assessment, dilakukan tahapannya ada interview gitu ya, ada tes psikologi dan sebagainya. Diseleksi mana calon-calon pelamar yang menjadi kandidat yang terbaik gitu ya, yang memiliki potensi, yang memiliki talenta, yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, output dari aktivitas seleksi itu adalah calon pelamar yang memiliki talent yang terbaik, yang kemudian siap untuk bekerja di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi ada dua aktivitas utama di dalam bahasan bab mengenai rekrutmen ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai apa saja kebijakan atau dasar-dasar kebijakan yang mempengaruhi sebuah proses rekrutmen. Bisa terlihat ya. Kalau nanti misalnya di tengah jalan ada trouble, misalnya slide-nya tidak bisa terlihat karena sound saya lagi bermasalah, speaker saya lagi bermasalah, jadi nanti bisa tolong di chat aja ya, di menu chat. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Oke, nah hari ini kita akan bahas mengenai apa saja yang menjadi dasar dari sebuah proses rekrutmen itu gitu ya. Atau yang namanya proses rekrutmen itu didasari oleh apa sebenarnya gitu ya.
hal-hal apa yang mendasari sebuah proses rekrutmen atau keputusan rekrut itu diambil dari mana gitu. Nah, kemarin saya udah singgung model yang menjelaskan antara hubungan antara analisis jabatan, aktivitas analisis jabatan, kemudian aktivitas perencanaan SDM yang udah kita pelajari di bab sebelumnya, dengan aktivitas yang namanya rekrutmen. Jadi model ini atau bagan ini diambil dari bukunya Biars dan Roux ya. Jadi si Biars dan Roux ini mengatakan bahwa yang namanya rekrutmen itu dipengaruhi oleh hasil dari analisis jabatan dan sebuah perencanaan SDM. Nah, analisis jabatan itu sendiri sebenarnya kalau kita menelisik lebih dalam lagi gitu ya, itu merupakan aktivitas yang cukup besar sebenarnya dan cukup krusial juga dalam sebuah manajemen SDM. Jadi yang namanya analisis jabatan, kalau kita belajar yang namanya manajemen SDM strategik gitu ya, itu dikelompokkan dalam yang aktivitas yang namanya desain organisasi. Ada desain organisasi, kemudian turun ke desain jabatan ya, kemudian ada analisis jabatan, ada evaluasi jabatan. Nah, kalau perencanaan SDM kalian sudah cukup memahami ya, kemarin juga sudah kita bahas bersama-sama. Nah, analisis jabatan dan perencanaan SDM ini kemudian adalah dua hal yang sangat berperan ya dalam menentukan proses rekrutmen. Jadi kalau analisis jabatan kurang lebih menggambarkan mengenai sifat dan persyaratan suatu jabatan. Jadi misalnya sebuah perusahaan ingin melakukan rekrut untuk posisi seorang customer service misalnya gitu ya. Maka sebelum si perusahaan tersebut merekrut atau memutuskan untuk kita akan merekrut seorang untuk mengisi posisi customer service, pasti yang sebelumnya dilakukan oleh si perusahaan tersebut adalah mendesain jabatan dari customer service itu sendiri. Jadi didesain tuh tugas dan fungsinya apa gitu ya, kemudian persyaratan jabatannya seperti apa, persyaratan secara fisik seperti apa, kemudian juga persyaratan pendidikannya harus seperti apa customer service gitu ya. Kemudian juga dia harus bertanggung jawab kepada siapa ya. Hubungan kerjanya dengan siapa-siapa saja misalnya gitu, hubungan pelaporan kerjanya dengan siapa saja gitu. Nah, setelah itu jadi desain jabatannya itu jadi jabatannya adalah customer service tadi. Setelah jadi didesain, baru kemudian kita berbicara mengenai berapa jumlahnya gitu ya. Kemudian kapan fungsi customer service itu harus ada gitu ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke ranahnya perencanaan SDM ya. Jadi kalau perencanaan SDM kan berbicara mengenai jumlahnya berapa gitu ya, pemenuhan orang atau forecasting di masa yang akan datang gitu ya, mungkin setahun atau 2 bulan lagi atau 5 tahun kemudian, itu berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan orang. Kita butuh jumlah customer service berapa orang, kemudian kapan kita butuh gitu ya, disesuaikan dengan rencana bisnis atau target bisnis atau target perusahaan yang akan diraih dalam beberapa tahun ke depan gitu ya. Kemudian bentuknya seperti apa gitu ya. Customer service ini kualifikasinya seperti apa, kompetensinya seperti apa gitu ya. Nah, baru setelah firm dari desain jabatannya udah oke gitu ya. Kemudian dari sisi perencanaan SDM-nya juga kita sudah tahu kapan kita butuh seorang customer service, kemudian berapa customer service yang kita butuhkan misalnya, baru kemudian dilakukan yang namanya rekrutmen.
Nah, di dalam rekrutmen itu kita baru berbicara mengenai sumber rekrutnya dari mana. Kalau kita mau cari customer service, maka kita target pasar tenaga kerja yang mana? Lulusan D3 misalnya, lulusan S1 ekonomi gitu ya. Kemudian customer service ini cocoknya pria atau wanita misalnya. Atau kita mau cari di pasar tenaga kerja yang dia adalah tenaga kerja yang pengalaman misalnya. Nah, itu sumbernya dari mana? Kemudian metode rekrutnya seperti apa? Siapa yang akan merekrut? Ya, gitu, dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak hal yang dilakukan dalam proses rekrutmen itu sendiri. Nah, asalkan rekrutmen ini menjadi baik gitu ya, menjadi benar, asalkan yang namanya perencanaan SDM-nya juga benar, desain jabatan atau di dalamnya ada analisis jabatan juga benar gitu ya. Nah, ini akan kita kupas dalam pertemuan hari ini. Oke, jadi yang namanya kebijakan perekrutan dan seleksi gitu ya, didasarkan kepada 3 hal penting. Yang pertama adalah analisis jabatan. Jadi kalau analisis jabatan pengertiannya adalah sekumpulan prosedur ya, untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Jadi bagaimana kemudian manajemen atau kita sebagai orang SDM menentukan tanggung jawab dari pekerjaannya itu apa, persyaratan keterampilan yang dibutuhkan itu apa gitu ya. Terus jenis orang atau kompetensi orang yang akan dipekerjakan itu akan seperti apa. Nah, tadi saya jelaskan contohnya, misalnya kayak contoh customer service tadi ya. Itu analisis jabatan pengertiannya seperti itu. Nah, kemudian hasil dari sebuah analisis jabatan adalah deskripsi jabatan. Jadi yang poin nomor 2 ini deskripsi jabatan dan atau spesifikasi jabatan sebenarnya adalah hasil dari yang namanya analisis jabatan. Nah, pengertiannya kalau deskripsi jabatan adalah daftar pekerjaan. Apa saja tanggung jawab dari sebuah fungsi kerja tertentu. Ya, hubungan pelaporannya harus kepada siapa? Artinya atasannya dia siapa, bawahannya dia siapa, mungkin ada hubungan pelaporan atau hubungan pekerjaan dengan unit kerja lain gitu ya, atau dia hubungan kerjanya dengan customer misalnya, kayak tadi customer service misalnya contohnya, hubungan pelaporannya ya mungkin karena dia handling melayani komplain dari nasabah gitu ya, hubungan pelaporan. Kemudian juga deskripsi jabatan itu juga menjelaskan yang namanya kondisi pekerjaan. Jadi kondisi pekerjaannya itu memuat misalnya lokasi kerja ya. Kemudian juga perlengkapan kerjanya itu seperti apa, kompetensi yang dibutuhkan itu seperti apa dan seterusnya. Dan kemudian juga memuat mengenai tanggung jawab penyeliaan. Jadi kalau dia misalnya adalah jabatan yang memiliki anak buah ya. Jadi misalnya dia adalah kepala cabang misalnya gitu ya. Kepala cabang kemudian punya beberapa anak buah dengan fungsi kerja yang berbeda-beda, maka di dalam deskripsi jabatan juga dijelaskan mengenai tanggung jawab penyeliaan. Penyeliaan itu maksudnya supervisi ya. Jadi si jabatan tersebut itu mensupervisi di bawahnya itu siapa aja. Nah, itu kira-kira konten dari deskripsi jabatan. Nah, kemudian selanjutnya adalah konten dari spesifikasi jabatan, yaitu daftar persyaratan tenaga kerja untuk suatu pekerjaan. Itu misalnya syarat pendidikannya harus seperti apa, syarat keterampilannya harus seperti apa, kepribadiannya harus bagaimana dan seterusnya.
Nah, deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan, walaupun ini merupakan hal yang tersendiri gitu ya, tapi dalam prakteknya, dalam keseharian penggunaannya gitu ya, ini merupakan suatu kesatuan. Jadi yang namanya job desk atau deskripsi jabatan seringkali di dalamnya juga memuat yang namanya spesifikasi jabatan. Jadi deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan ini sebenarnya blended dia, sebenarnya gabung menjadi satu. Ya. Kalau di dalam dunia kerja dikenal yang namanya deskripsi jabatan atau job desk lah. Gitu. Tapi sebenarnya di dalam job desk itu sebenarnya memuat yang pertama ada deskripsi jabatan dan ada spesifikasi jabatan. Nah, kebijakan perekrutan dan seleksi SDM selanjutnya itu juga dikaitkan dengan perencanaan SDM, yaitu informasi tentang pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pengisian personil, kapan akan diisi, berapa jumlahnya, gitu ya, bentuknya seperti apa. Nah, perencanaan SDM sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini sedikit penjelasan singkat dari bagan yang menjelaskan hubungan antara analisis jabatan, perencanaan SDM, dan rekrutmen. Nah, analisis jabatan atau di sini dikatakan analisis pekerjaan ya, itu sebenarnya terkait dengan beberapa aspek ya, terkait dengan beberapa aspek ataupun aktivitas lain dalam sebuah manajemen SDM. Yang pertama, yang namanya analisis pekerjaan atau dalam konteks desain jabatan tadi, pastinya terkait dengan yang namanya desain organisasi. Jadi dalam perusahaan itu kan biasanya ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi dalam perusahaan ini berbeda-beda. Ada perusahaan yang dia struktur organisasinya misalnya desentralisasi, atau yang namanya pengambilan keputusan itu boleh dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja. Setiap pemegang jabatan struktural itu boleh mengambil kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan. Tapi ada juga organisasi yang dia sifatnya adalah sentralisasi. Jadi pengambilan keputusan atau kebijakan harus diambil oleh top manajemen. Ya. Jadi salah satu aspek yang terkait dengan analisis pekerjaan atau analisis jabatan adalah desain organisasinya itu seperti apa modelnya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan peramalan. Jadi ini terkait dengan perencanaan SDM ya. Jadi analisis pekerjaan juga sangat terkait dengan yang namanya perencanaan SDM. Bagaimana kemudian di masa-masa mendatang perusahaan tersebut butuh fungsi kerja seperti apa. Kompetensi yang dibutuhkan di masa yang akan datang itu agar perusahaan bisa mencapai visi dan misinya itu harus seperti apa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait juga dengan perencanaan karir. Ketika sebuah jabatan itu sudah didesain gitu ya, sudah disusun, maka hal yang selanjutnya disusun adalah struktur karir di dalam organisasi tersebut. Artinya dalam perusahaan kan biasanya ada level-level pekerjaan, gitu ya, level-level jabatan. Ada level staff, ada level supervisor, level masuk ke level manager, level kepala departemen, kepala divisi, direksi gitu ya, bermacam-macam. Nah,
Yang namanya analisis pekerjaan itu juga pasti terkait dengan perancangan atau perencanaan karir dalam organisasi tersebut. Gak mungkin lah kalau dalam perusahaan itu tidak ada yang namanya perancangan karir ya, karena karir adalah salah satu aspek yang mendorong SDM di perusahaan tersebut bisa tetap bertahan di perusahaan tersebut. Artinya kalau kita berbicara mengenai motivasi orang bekerja, itu kan macam-macam ya. Motivasi orang bekerja ada yang mencari uang, ada yang dia pengen punya status untuk dia bekerja gitu ya. Tapi ada orang-orang di dalam perusahaan untuk itu bekerja untuk mencari karir yang baik. Artinya dia pengen memiliki perkembangan karir gitu ya. Dia masuk di level staff, kemudian beberapa tahun lagi dipromosikan jadi supervisor, jadi manajer dan seterusnya. Nah, perencanaan karir atau perancangan karir itu sangat terkait dengan yang namanya analisis pekerjaan. Nah, aspek yang lain yang terkait dengan analisis jabatan, desain jabatan atau analisis pekerjaan adalah perencanaan dan pengembangan kompetensi. Ini bukan perencanaan dan pengembangan manajemen, harusnya perencanaan dan pengembangan kompetensi. Jadi dari kebutuhan desain jabatan atau desain pekerjaan tersebut, kemudian baru bisa ditelaah lagi sebenarnya kompetensi yang dibutuhkan itu seperti apa, perancangan kompetensi yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah, baru kemudian dari analisis pekerjaan tadi juga terkait dengan yang namanya evaluasi pekerjaan atau evaluasi jabatan. Ya. Ini mungkin bisa saya ganti aja ya. Oke, jadi ini adalah beberapa aspek-aspek yang terkait dengan desain jabatan. Nah, yang terakhir, aspek yang terakhir yang terkait dengan desain jabatan atau analisis jabatan adalah evaluasi jabatan. Jadi, yang namanya desain jabatan ya, secara umum aktivitas yang ada di dalam sebuah desain jabatan yang pertama diawali oleh desain organisasi. Kemudian dari desain organisasi menghasilkan atau kemudian diteruskan pada aktivitas analisis jabatan. Nah, analisis jabatan tersebut menghasilkan yang namanya deskripsi jabatan. Nah, deskripsi jabatan tersebut kemudian menjadi bahan dari evaluasi jabatan. Nah, hasil dari evaluasi jabatan adalah bobot jabatan. Jadi dibobot tuh jabatan mana di organisasi yang bobotnya paling sulit. Jabatan mana di organisasi yang bobotnya paling berat. Ya. Nah, bobot jabatan itu kemudian akan menentukan yang namanya berapa besaran kompensasi yang didapatkan oleh si pemangku jabatan tersebut. Ya. Jadi ini adalah beberapa aspek-aspek yang terkait dengan desain jabatan. Nah, sedikit gambaran tentang bagaimana atau langkah-langkah dalam melakukan desain jabatan. Jadi yang pertama, kalau kita ingin melakukan desain jabatan, yang pertama adalah menguji organisasi secara keseluruhan dan kecocokan setiap pekerjaan. Artinya kita melakukan evaluasi secara menyeluruh ya. Kebutuhan fungsi di dalam perusahaan itu apa saja? Secara keseluruhan, bukan secara parsial ya. Itu ya. Kita evaluasi dari hasil bisnis yang didapatkan di tahun ini misalnya. Di tahun depan struktur organisasi yang pas harus seperti apa. Kemudian dari struktur organisasi tersebut akan
menentukan fungsi-fungsi kerja yang dibutuhkan itu apa saja. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan bagaimana informasi analisis pekerjaan akan digunakan. Kemudian memilih jenis pekerjaan untuk diteliti, mengumpulkan data dengan teknik analisis pekerjaan yang dapat diterima, menyiapkan deskripsi tugas, yang keenam menyiapkan spesifikasi pekerjaan. Jadi setelah tadi kita lakukan desain organisasi tadi ya di slide sebelumnya, kita lakukan desain organisasi, kemudian baru dilakukan yang namanya analisis jabatan. Nah, analisis jabatan ini adalah bagaimana kemudian mengumpulkan informasi yang terkait dengan kebutuhan jabatan. Jenis-jenis pekerjaan apa saja yang menjadi kunci dalam sebuah organisasi tersebut. Itu baru kemudian didalami lebih jauh deskripsi, tugas, tanggung jawab dari pekerjaan tersebut seperti apa. Juga spesifikasi pekerjaan yang diemban dari fungsi jabatan tersebut itu apa. Nah, desain jabatan tersebut kemudian bisa digunakan lebih lanjut untuk bahan dari sebuah perencanaan SDM, proses rekrutmen ya, proses seleksi dalam seleksi SDM ya. Kemudian juga pelatihan ya, untuk evaluasi kinerja, untuk mendesain kompensasi ya, untuk mendesain fasilitas-fasilitas lanjutan yang fasilitas-fasilitas kerja yang diberikan oleh perusahaan, dan juga untuk evaluasi dari efektivitas bisnis atau efektivitas organisasi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sekarang kita masuk di pengertian dari analisis jabatannya. Nah, analisis jabatan merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan informasi yang terkait dengan pekerjaan. Analisis jabatan juga terkait dengan studi yang menentukan tugas-tugas dan dengan pekerjaan keahlian. Jadi analisis jabatan itu kurang lebih dia tugasnya adalah menjabarkan sebuah fungsi kerja ya. Jadi kalau dalam desain organisasi, sebelum kita desain organisasi, kita lakukan dulu analisis terhadap visi, misi, atau tujuan bisnis yang ingin dicapai oleh perusahaan. Baru kemudian dari tujuan bisnis itu kemudian apa saja fungsi kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, dari fungsi kerja tersebut, fungsi kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut kemudian dideskripsikan apa saja output atau hasil yang menjadi keluaran ya atau output dari setiap fungsi kerja tersebut. Nah, dari output fungsi kerja tersebut juga kemudian dijabarkan lebih rinci mengenai deskripsi pekerjaan tersebut, fungsi kerja tersebut, deskripsi dari tugas-tugas pekerjaan tersebut ya, dan persyaratan yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Jadi misalnya sebuah perusahaan, dia perusahaan misalnya sebuah restoran, rumah makan ya, rumah makan Padang misalnya gitu. Nah, di dalam desain organisasi, maka yang pertama kali dilakukan adalah mendeskripsikan tujuan dari perusahaan tersebut, mendeskripsikan dari tujuan didirikannya rumah makan Padang tersebut. Apa nih tujuannya? Misalnya yang pertama, pengen bikin masakan Padang yang murah dan enak misalnya gitu. Kemudian tujuan yang kedua adalah ingin mendapat keuntungan secara finansial gitu ya. Nah, dari dua tujuan perusahaan tersebut,
maka kemudian bisa dijabarkan kebutuhan unit fungsi atau kebutuhan pekerjaan yang dibutuhkan dari si rumah makan Padang ini apa saja. Misalnya yang pertama adalah kokinya ya. Kokinya harus seperti apa. Kemudian waiternya atau pelayannya. Kemudian ada fungsi kasir misalnya. Ada fungsi security. Ada fungsi manajer restorannya misalnya. Nah, fungsi-fungsi pekerjaan tersebut kemudian dideskripsikan lebih rinci lagi. Jadi misalnya tadi koki ya. Koki itu tugasnya apa aja? Output dari seorang koki di sebuah perusahaan restoran Padang itu apa aja? Misalnya dia harus bisa, outputnya adalah masak rendang misalnya, masak ayam bakar misalnya. Dia harus bisa ngolah bumbu-bumbu di masakan restoran Padang misalnya. Nah, kemudian seorang kasir harus dideskripsikan juga outputnya seperti apa. Harus bisa mengelola, melakukan pencatatan uang keluar dan masuk ya. Harus bisa mengontrol yang namanya pengeluaran perusahaan misalnya gitu. Demikian juga seorang waiter ya, seorang pelayan harus bisa melayani pelanggan secara baik misalnya gitu. Nah, itu salah satu contoh dari analisis jabatan ya. Bagaimana desain jabatan, desain organisasi kemudian diturunkan dalam sebuah analisis jabatan. Nah, tujuan dari analisis jabatan adalah yang pertama, menyusun dan menata struktur organisasi, yang dilanjutkan dengan menyusun dan menata jenjang dan hubungan jabatan, hingga perumusan uraian jabatan dan penentuan syarat jabatan. Jadi analisis jabatan ini sebenarnya mendeskripsikan atau mendetilkan yang namanya rancangan struktur organisasi. Nah, selanjutnya, tujuan analisis jabatan adalah menunjukkan jumlah jabatan yang ideal yang dimiliki suatu organisasi, lengkap dengan persyaratan jabatannya. Jadi, sebuah struktur organisasi yang baik itu harus ditindaklanjuti dengan aktivitas analisis jabatan. Artinya dalam analisis jabatan nanti bisa ketemu tuh jabatan-jabatan mana yang kemudian tidak sesuai atau tidak selaras atau tidak, sebenarnya jabatan tersebut tidak dibutuhkan oleh perusahaan, atau jabatan tersebut mungkin dibutuhkan oleh perusahaan tapi belum ada gitu ya dalam struktur organisasi. Nah, nanti akan ketemu dalam sebuah proses analisis jabatan. Nah, selanjutnya tujuan dari analisis jabatan adalah menghimpun informasi tentang jumlah tenaga yang tersedia dan kompetensi yang mereka miliki. Juga perkiraan kebutuhan SDM untuk beberapa tahun ke depan. Nah, ini beberapa tujuan umum sebenarnya, tujuan umum dari dilakukannya sebuah analisis jabatan. Nah, dari tadi kita berbicara mengenai jabatan gitu ya. Desain jabatan dan sebagainya. Sebenarnya jabatan itu apa sih pengertiannya gitu ya? Jadi jabatan atau pekerjaan atau occupation ya adalah kelompok pekerjaan yang berada atau tersebar di beberapa unit organisasi, terdiri dari beberapa tugas yang sama atau hampir sama, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan syarat-syarat jabatan yang sama pula. Jadi unsur-unsur jabatan atau kelompok pekerjaan biasanya tersebar di beberapa unit kerja, terdiri dari beberapa tugas yang sama atau hampir sama,
dan pelaksanaannya memiliki atau memerlukan persyaratan kemampuan yang sama. Nah, jabatan sendiri itu bukan status ya. Kalau dalam ilmu manajemen SDM, jabatan itu bukan status. Nah, jabatan itu sebenarnya menunjukkan bobot, tugas, dan tanggung jawab. Jadi kalau kalian disandingkan dengan mungkin kalian yang sudah bekerja kemudian punya manajer misalnya gitu ya, punya manajer, jabatannya juga lebih tinggi gitu. Nah, maka jabatan seorang manajer itu sebenarnya bukan status gitu ya. Jadi petantang-petenteng dia seorang manajer itu sebenarnya nggak pas, bukan status. Tapi jabatan seorang manajer itu menunjukkan bobot tugas dan tanggung jawab si person tadi, si pemangku jabatan tadi, itu lebih besar daripada jabatan di bawahnya. Nah, kemudian dalam sebuah analisis jabatan yang dilakukan analisis adalah pekerjaannya dari fungsi kerja tersebut ya. Kemudian kegiatan dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, analisis jabatan juga dikenal yang namanya dengan istilah job analysis. Nah, sebuah analisis jabatan ya tadi ya nantinya akan menghasilkan yang namanya deskripsi jabatan. Jadi ada dua hal, saya ulangi lagi ya. Hasil dari analisis jabatan itu ada dua. Yang pertama adalah deskripsi jabatan atau job description. Yang kedua adalah persyaratan jabatan. Tapi dalam prakteknya, dalam kesehariannya, yang namanya deskripsi jabatan maupun persyaratan jabatan biasanya dibundling jadi satu, digabungkan dalam sebuah deskripsi jabatan atau job desk. Jadi kalian yang sudah bekerja gitu bisa tanya tuh ke atasan, sebenarnya job desk saya itu apa sih? Ada nggak dokumen job desk saya secara tertulis ya, dokumen perusahaan resmi gitu ya, job desk saya secara tertulis itu apa? Nah, definisi dari deskripsi jabatan adalah pernyataan tertulis sebenarnya mengenai gambaran suatu pekerjaan, kondisinya, dan hubungan dengan bagian lain dalam organisasi. Jadi yang namanya deskripsi jabatan itu bentuknya harus tertulis, ada dokumen perusahaannya. Kalau ditanya misalnya, bos saya punya nggak sih job desk gitu ya? Oh ada, job desk kamu itu ngentri data, kemudian ngeprint laporan, laporan mingguan, laporan bulanan, terus terima telepon dari nasabah, itu job desk kamu. Tapi ada tertulisnya nggak bos? Nggak ada dokumen perusahaannya. Gitu ya. Nah maka itu belum menjadi sebuah job desk sebenarnya, belum menjadi sebuah deskripsi jabatan. Karena pengertian deskripsi jabatan adalah sebuah pernyataan tertulis, jadi resmi, dokumen resmi dari perusahaan kepada pekerja tentang hal-hal apa saja yang dilakukan atau yang harus dilakukan oleh si pekerja tersebut dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi di sini dikatakan gambaran suatu pekerjaan, kondisi kerjanya itu seperti apa, dan hubungan dengan bagian lain di dalam maupun di luar organisasi. Jadi hubungan pelaporan, hubungan kerja, misalnya dia harus melayani nasabah, harus berhubungan dengan asosiasi profesi tertentu misalnya. Itu tertera dalam sebuah dokumen tertulis, dokumen perusahaan secara tertulis. Nah, kegunaan deskripsi jabatan itu apa?
Jadi yang namanya deskripsi jabatan ini menjadi sangat penting bagi perusahaan maupun bagi si pekerja itu sendiri. Jadi kegunaan deskripsi jabatan, kalau di slide ini kita bisa melihat dari dua perspektif, dua sudut pandang. Jadi kepentingan deskripsi jabatan dari sudut pandang perusahaan maupun kegunaan deskripsi jabatan dari sudut pandang pekerja. Ya. Nah, yang pertama, kegunaan atau adanya deskripsi jabatan ini keuntungannya adalah sebagai untuk menentukan hierarki pekerjaan, ya. Developing a job work hierarchy, ya. Menentukan hierarki pekerjaan. Pekerjaan staff, tanggung jawabnya pastinya akan lebih kecil daripada pekerjaan seorang manajer atau seorang kepala departemen. Kemudian sistem pelaporannya juga dari bawah ke atas. Sistem pengawasannya dari atas ke bawah. Dan sebagainya gitu ya. Pengaturan tanggung jawab dalam hierarki pekerjaan. Kemudian yang kedua, untuk membangun atau menyusun sebuah perencanaan karir gitu ya. Kalau tadi kita sudah singgung sedikit mengenai perancangan karir. Nah, deskripsi jabatan ini juga berguna sebenarnya untuk membantu dalam menyusunan sebuah perancangan karir atau establishing career path atau succession planning dalam perusahaan. Nah, fungsi ketiga adalah untuk proses rekrutmen, ya. Proses rekrutmen yang kita sedang pelajari dalam pertemuan-pertemuan ini maupun pertemuan mendatang. Yang selanjutnya, kegunaan deskripsi jabatan adalah untuk mendetailkan yang namanya desain organisasi. Jadi desain organisasi tadi diturunkan menjadi desain jabatan, kemudian nanti ada evaluasi jabatan, gitu ya. Nah, yang keempat, yang selanjutnya adalah untuk menyusun sebuah standar kinerja dalam bekerja, ya. Jadi bagaimana kita tahu, misalnya kita sebagai atasan, ya, atau kita sebagai orang SDM yang kemudian diminta untuk mengevaluasi kinerja atau performa kerja dari setiap karyawan. Nah, bagaimana kita tahu si karyawan di divisi A itu dia bekerja dengan sangat baik dibandingkan dengan karyawan B yang bekerja di divisi yang sama. Jadi misalnya ada sebuah unit fungsi, dia tugasnya adalah data entry. Nah, bagaimana kita membandingkan kinerja karyawan A dengan karyawan B di dalam divisi tersebut? Sama-sama tugasnya seorang data entry misalnya. Kalau standar pekerjaannya ini tidak ada. Jadi fungsi dari deskripsi jabatan adalah menentukan performa kerja standar. Misalnya kalau tadi data entry, maka di dalam deskripsi jabatan seorang data entry harus dimuat informasi mengenai berapa jumlah data yang harus di-entry setiap hari, apa jenis data yang harus di-entry setiap hari, kemudian output pelaporan dari data tersebut harus kepada siapa-siapa saja, pelaporannya harus mingguan, harian, bulanan, tahunan, atau seperti apa, gitu ya. Kemudian juga peralatan kerja dari seorang data entry itu harus apa saja. Kalau dia membutuhkan PC, misalnya PC-nya spesifikasinya harus seperti apa. Nah, baru kemudian setelah deskripsi jabatan seorang data entry itu ada, standar performanya itu ada. Setiap hari harus mengentry 5.000 database nasabah misalnya gitu. Nah, baru kita kemudian bisa berbicara mengenai evaluasi kinerja dari si orang tersebut itu seperti apa. Gitu ya. Apakah si data entry tersebut setiap harinya itu mampu mengentry sesuai dengan standar performance yang dipersyaratkan dari deskripsi jabatan itu, atau lebih sedikit, atau bahkan lebih banyak.
Kalau dia performanya bisa dikatakan baik, maka dia pastinya bisa mengentry data lebih banyak, misalnya gitu ya, indikatornya seperti itu. Dan dia dikatakan berkinerja buruk ketika dia tidak memenuhi indikator-indikator yang dipersyaratkan dalam deskripsi jabatan tersebut. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, manfaat selanjutnya dari sebuah deskripsi jabatan adalah untuk legal defense. Nah, legal defense ini contohnya adalah ketika misalnya seorang karyawan ini, seorang pekerja, mungkin itu dia levelnya manager atau levelnya supervisor atau dia staff gitu ya, dipermasalahkan di hadapan hukum yang dikaitkan dengan pekerjaannya. Misalnya ada seorang karyawan yang kemudian dipersalahkan oleh atasannya misalnya, karena dia melakukan kesalahan-kesalahan tertentu. Jadi misalnya si karyawan ini dituduh oleh perusahaannya atau dituduh oleh atasannya melakukan salah penghitungan uang kas misalnya gitu ya, salah penghitungan uang kas. Terus kemudian rame dibawa ke ranah kepolisian. Si karyawan ini dilaporkan ke kepolisian. Gitu ya. Nah, hal pertama yang akan ditanyakan oleh polisi, hal pertama yang ditanyakan adalah mana job desk-nya. Jadi si karyawan ini punya rincian pekerjaan itu seperti apa, job desk-nya mana gitu ya. Benar nggak sih si karyawan ini dia ditugaskan untuk menghitung uang kas gitu ya. Kemudian melaporkan kepada siapa, kemudian hubungan kerjanya itu seperti apa, peralatan kerja yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah, legal defense ini maksudnya untuk menyatakan untuk jadi si perusahaan ini punya pernyataan secara tertulis gitu ya. Dia menugaskan si karyawan ini benar sebagai kasir, tugasnya untuk menghitung uang kas, harus pelaporannya kepada siapa gitu ya, hubungan kerjanya dengan siapa. Nah, kalau perusahaan tidak punya yang namanya deskripsi jabatan secara tertulis, maka bisa dipastikan posisi jabatan tersebut di hadapan hukum ketika terjadi permasalahan-permasalahan hukum, khususnya yang terkait dengan, kalau yang saya perhatikan lebih banyak ya, permasalahan hukum yang terkait dengan permasalahan hubungan kerja. Jadi permasalahan hukum antara atasan dengan bawahan, dengan sesama rekan kerja, ya, dengan bawahan kepada atasan, seorang pekerja dengan perusahaan dan sebagainya. Jadi permasalahan hukum yang umumnya terjadi dikaitkan dengan hubungan kerja, kalau perusahaan itu tidak punya yang namanya deskripsi jabatan, maka bisa dipastikan posisi perusahaan ketika terjadi permasalahan seperti itu adalah sangat-sangat lemah, ya. Sangat-sangat lemah. Nah, itu dilihat dari perspektif perusahaan. Nah, kalau kita melihat dari perspektif karyawan, ya, makanya tadi saya katakan bagi kalian yang sudah bekerja gitu ya, saya sarankan coba tanyakan kepada perusahaan, mana job desk saya, mana deskripsi jabatan saya. Ada nggak deskripsi jabatan saya itu berlaku secara tertulis gitu ya, atau ada di dalam perusahaan secara tertulis.
mana dokumennya gitu. Kalau perlu kalian pegang tuh dokumen job desk-nya itu seperti apa. Ya. Karena kalau lagi-lagi ya, si pekerja ini tidak memiliki yang namanya job desk-nya, atau dia memiliki tapi tidak menguasai isi dari job desk yang apa yang harus dikerjakannya, maka ketika terjadi permasalahan hukum tadi ya, permasalahan hukum yang umumnya yang saya pernah temui itu permasalahan hukum terkait hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja, itu posisi karyawan ini menjadi sangat-sangat lemah. Ya, maka di sini posisi atau kegunaan deskripsi jabatan ini menjadi sangat-sangat penting dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah organisasi, dan dalam sebuah hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan, gitu ya. Nah, oke, itu sekilas cerita aja ya. Nah, fungsi selanjutnya atau kegunaan selanjutnya dalam sebuah deskripsi jabatan adalah assigning employees to appropriate job. Artinya menempatkan karyawan ke dalam posisi jabatan yang sesuai. Jangan sampai kemudian terjadi wrong man on the wrong place gitu ya. Right, jadi menempatkan orang yang salah dalam posisi yang salah. Jadi dengan adanya job description ini diharapkan penempatan orang juga tepat dengan kompetensi yang dimiliki atau tepat dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir, kegunaan deskripsi jabatan adalah untuk salary survey exchange. Nah, ini dikaitkan dengan desain kompensasi. Desain kompensasi. Tadi saya katakan juga bahwa deskripsi jabatan menjadi bahan bagi aktivitas selanjutnya, yaitu evaluasi jabatan. Nah, evaluasi jabatan ini menghasilkan sebuah bobot jabatan. Kira-kiranya jabatan mana sih yang memiliki beban kerja paling banyak? Jabatan mana yang memiliki resiko paling besar? Jabatan mana yang memiliki tanggung jawab lebih besar? Kira-kira seperti itu. Nah, semakin besar persyaratannya, semakin besar bobot tanggung jawabnya, pastinya juga kompensasi yang dia dapatkan juga harusnya atau idealnya juga semakin besar. Nah, itu kira-kira bobot jabatan seperti itu. Nah, bobot jabatan itu kemudian akan menentukan kompensasi yang didapatkan tadi. Nah, ini sumbernya adalah deskripsi jabatan. Makanya dalam sebuah analisis jabatan ini juga jangan sampai miss ya, jangan sampai salah dalam mendeskripsikan sebuah jabatan. Jangan sampai salah dalam melakukan analisis jabatan. Karena dampaknya ini juga bisa bermacam-macam. Ya. Kalau analisis jabatannya salah, maka hasil deskripsi jabatannya juga salah. Deskripsi jabatannya salah, maka proses rekrutmennya juga ngaco. Ya. Ketika ingin mendesain kompensasi juga nggak sesuai. Apalagi ketika dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan hukum, ya, legal defense, ya. Posisi perusahaan menjadi lemah, atau sebaliknya posisi karyawan juga menjadi lemah karena job desk-nya tidak benar, ya. Tuh, jadi harus hati-hati sekali dalam melakukan yang namanya analisis jabatan yang kemudian menghasilkan sebuah deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan atau job desk ya. Kalau umumnya kita sebutnya job desk. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa job desk ini menjadi penting? Kenapa deskripsi jabatan ini menjadi penting? Dengan tidak adanya job desk, maka bisa dipastikan pembagian tanggung jawab atas suatu pekerjaan menjadi tidak jelas.
Atau dengan kata lain, tidak adanya sebuah pedoman kerja. Tidak adanya job desk yang jelas, atau bahkan tidak adanya job desk sama sekali juga bisa saja menimbulkan posisi di dalam perusahaan yang menimbulkan ada karyawan yang sangat-sangat sibuk. Atau di sisi yang lain juga ada karyawan yang sangat-sangat santai. Kalau di sini gambarnya sampai bisa ketiduran di laptop. Jadi kalau job desk-nya nggak ada di perusahaan, mungkin ya perusahaannya akan kacau gitu ya. Ada karyawan yang sibuk banget, ada karyawan yang santai banget, ada karyawan yang nggak tahu apa yang harus dikerjakannya gitu ya, bingung gitu kan. Ada karyawan yang nggak tahu dia harus lapor kepada siapa, dia berada di unit kerja yang mana gitu ya, atau dia harus output dia dalam pekerjaan itu harus seperti apa. Itu juga dampak dari tidak adanya sebuah deskripsi jabatan. Nah, kemudian tidak adanya deskripsi jabatan juga menyebabkan penilaian kerja menjadi tidak objektif. Karena yang pertama tadi saya jelaskan di slide sebelumnya ya, fungsi job desk adalah untuk establishing performance standard. Jadi menentukan standar performa dari setiap pekerjaan. Maka dengan tidak adanya job desk, maka bisa dipastikan penilaian kinerja setiap orang dalam perusahaan menjadi tidak objektif. Karena tidak adanya standar pekerjaannya itu harus seperti apa, ya bisa aja kalau si atasan itu menilai si staffnya itu ya menjadi subjektif, gitu ya, menjadi ya terserah bos mau nilai seperti apa gitu. Karena tidak ada standarnya. Jadi menyebabkan penilaian kinerja menjadi tidak objektif. Nah, penilaian kerja yang tidak objektif ini akan merugikan ya. Pasti orang-orang atau karyawan yang sudah bekerja seoptimal mungkin ini pasti bisa dipastikan akan kecewa gitu ya. Jika penilaian kerjanya nggak objektif, ya dia pinter goblok nilainya sama misalnya gitu. Atau rajin males nilainya sama ya, dalam konteks penilaian kinerja gitu ya. Nah, ini dampak-dampak yang mungkin terjadi kalau job desk itu tidak ada dalam perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metode atau teknik dalam menyusun deskripsi jabatan ya. Menyusun sebuah job desk itu caranya itu seperti apa sih? Jadi dalam menyusun deskripsi jabatan atau dalam melakukan sebuah evaluasi jabatan, hal yang perlu kita lakukan adalah mencari sumber-sumber informasi yang terkait dengan jabatan tersebut. Jadi sumber informasinya itu terdiri dari, kalau di sini ada primary resources ya. Yang kedua adalah secondary resources. Jadi sumber-sumber utama atau sumber-sumber informasi utama dalam menentukan atau dalam menyusun sebuah deskripsi jabatan, kita bisa dapat dari yang pertama direct observation. Kita amati secara langsung tugas dan fungsinya itu seperti apa. Itu ya, kita amati secara langsung setiap fungsi pekerjaan dalam perusahaan itu kita lakukan pengamatan. Atau kita juga bisa lakukan dengan metode interview ya. Jadi kita lakukan interview terhadap si pemangku jabatan.
Jadi misalnya ada kondisi di mana sebuah perusahaan ini sudah berjalan gitu ya, sudah berjalan perusahaannya, tapi dia nggak punya job desk. Maka yang bisa kita lakukan ya udah kita analisis, kita inventarisir dulu jabatan-jabatan yang ada di dalam perusahaan itu apa saja, hierarkinya itu seperti apa, sistem pelaporannya itu seperti apa gitu ya, siapa atasannya, siapa bawahannya, rekan kerjanya itu seperti apa. Kemudian yang bisa kita lakukan ya kita lakukan observasi secara langsung. Oh, seorang kasir itu fungsi kerjanya tuh apa aja dari pagi, misalnya dia nyiapkan uang kembalian, melakukan pelayanan kepada pelanggan yang mau bayar gitu ya, melakukan pencatatan di dalam aplikasi kasir misalnya, menghitung kas setelah dia tutup transaksi, restorannya tutup misalnya, dia hitung lagi, kemudian dia buat pelaporan secara harian, pelaporan bulanan, pelaporan tahunan. Kita lakukan observasi secara langsung. Nah, cara yang kedua adalah kita lakukan interview. Interview ini bisa dilakukan secara individu. Artinya kalau misalnya pemegang jabatannya satu orang di dalam perusahaan tersebut, ya udah kita interview satu orang tersebut. Atau juga bisa dilakukan secara grup. Jadi misalnya ketika pemangku jabatan di perusahaan tersebut itu terdiri dari banyak orang. Misalnya fungsi kerja marketing misalnya ya. Kita pengen tahu atau kita pengen mendeskripsikan sebuah jabatan marketing di perusahaan misalnya. Nah, biasanya kan marketing di perusahaan itu lebih dari satu dong ya. Ada banyak, mungkin 3, 10 orang atau 20 orang gitu. Nah, maka kita bisa lakukan interview secara grup. Kita buat focus group discussion, kita buat forum-forum diskusi gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita gali informasi jabatannya. Dia setiap harinya itu melakukan apa dari pagi sampai sore, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara bulanan, pekerjaan yang dilakukan secara tahunan, pelaporannya kepada siapa, itu kita gali ya dalam interview tersebut. Nah, kemudian kita tuangkan dalam sebuah dokumen deskripsi jabatan gitu ya. Nah, bisa juga kita buat dalam model kuesioner ya. Dalam model kuesioner. Disarankan dalam menyusun pertanyaan di kuesioner tersebut menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur ya. Pertanyaan yang struktur yang terkait dengan pekerjaannya secara langsung. Jadi jangan sampai pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner itu ngelantur kemana-mana gitu ya. Berapa sih target Anda dalam sebulan misalnya gitu. Apa sih kendalanya misalnya. Nah, itu udah mulai ngelantur tuh. Walaupun masih dalam koridor pekerjaannya. Ya, tapi terstruktur. Dari pagi sampai sore itu seperti apa. Perlengkapan kerjanya itu seperti apa. Kemudian juga saran kedua dalam melakukan kuesioner untuk menyusun sebuah deskripsi jabatan, idealnya menggunakan pertanyaan yang terbuka, jangan pertanyaan yang tertutup. Tahu ya bedanya ya, pertanyaan yang terbuka dan tertutup ya. Kalau pertanyaan tertutup tuh contohnya gini, apakah Anda sudah makan? Jawabannya ya sudah atau belum, atau ya atau tidak gitu ya. Itu pertanyaan tertutup. Tapi kalau pertanyaan terbuka, itu jawabannya adalah kita bisa gali secara lebih luas. Misalnya kalau Anda setiap akhir bulan apa saja yang Anda kerjakan misalnya. Nah, itu nanti si responden juga akan menjelaskan secara detail gitu ya. Jadi pertanyaannya yang sifatnya terbuka, open ended. Oke, nah ini sumber pertama dalam menyusun sebuah deskripsi jabatan.
atau dikenal namanya primary resource ya, sumber utama ya, itu primary resource. Kemudian sumber kedua dalam melakukan penyusunan sebuah deskripsi jabatan itu bisa bersumber dari misalnya asosiasi industri, atau berasal dari publikasi pemerintah misalnya. Kalau dari asosiasi industri misalnya gini, misalnya kalian bekerja di sebuah perusahaan rumah sakit misalnya, jadi ada rumah sakit baru, terus kalian bekerja di situ, diminta oleh atasannya untuk menyusun sebuah job desk ya. Maka salah satu sumber dalam kita melakukan penyusunan job desk atau melakukan analisis jabatan di rumah sakit tersebut, yaitu kita bisa nanya ke asosiasi. Mungkin ada asosiasi rumah sakit gitu ya, atau asosiasi dokter Indonesia ya, Ikatan Dokter Indonesia misalnya. Nah, pasti mereka punya tuh dokumen job desk seorang dokter misalnya, job desk seorang perawat misalnya gitu ya, job desk pekerjaan-pekerjaan yang terkait di dalam industri rumah sakit. Atau kalau misalnya publikasi pemerintah ya, biasanya pemerintah juga suka ngeluarin rilis ya, dokumen-dokumen yang terkait dengan fungsi-fungsi kerja tertentu lah ya. Nah, kemudian juga sumber lain dalam menyusun deskripsi jabatan ya pastinya deskripsi jabatan yang existing ada sekarang ini. Atau bisa juga kita melihat dari SOP yang ada di dalam perusahaan. Jadi kalau di dalam perusahaan ini biasanya ada job desk, ada SOP gitu ya. SOP itu juga menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ada SOP, ada job desk. Nah, dalam kita melakukan sebuah penyusunan sebuah deskripsi jabatan, kita juga bisa ngintip tuh. Kita juga bisa sesuaikan dengan SOP yang ada di dalam perusahaan. Gitu. Atau kita juga bisa ambil data dari kita benchmark ya. Kita benchmark dari fungsi jabatan yang ada di perusahaan lain yang sejenis. Misalnya kita ada di industri perbankan, terus kita diminta menyusun job desk seorang kasir misalnya. Nah, maka kita daripada susah-susah ya udah kita benchmark aja ke perusahaan perbankan lain. Seorang kasir itu rincian pekerjaannya itu seperti apa sih? Deskripsi pekerjaannya itu seperti apa? Nah, itu kita bandingkan, kita benchmark ya, dengan perusahaan yang sejenis. Itu. Nah, ini beberapa sumber dalam menyusun sebuah deskripsi jabatannya. Nah, dalam melakukan sebuah analisis jabatan atau dalam menyusun sebuah deskripsi jabatan, prinsip yang harus dipegang adalah melakukan penyusunan job desk yang didasarkan pada fakta, bukan didasarkan pada opini. Jadi benar-benar didasarkan pada fakta. Jadi kayak tadi seorang marketing, makanya tadi kita perlu ada metode-metode tertentu dalam melakukan job desk ya. Sumber datanya juga harus valid. Nah, itu makanya harus didasarkan pada fakta, bukan pada opini. Ya, misalnya kita menganalisis jabatan seorang kasir. Kita pengen tahu deskripsi jabatan seorang kasir. Maka kita
tanya tuh, kita interview kasir yang ada di perusahaan, dia dari pagi sampai sore melakukan apa, faktanya harus seperti apa, output yang ingin dicapai dari tujuan organisasi itu seperti apa. Nah itu faktanya, bukan opini ya, bukan opini pribadi atau opini orang SDM gitu ya. Jadi misalnya dijelasin, seorang kasir dari pagi itu kerjanya ya dia nyiapkan uang kembalian, ngecek perlengkapan kerjanya, kemudian melayani pelanggan, terus kalau sore hari dia ngerekap transaksi. Nah tapi kita tambahin tuh ada opini, oh itu mah kalau kayak gitu terlalu sedikit gitu ya. Harusnya kasir juga ya merangkap sebagai pelayan juga dong. Jangan kasir hanya hanya diam di meja kasir aja terus dia nyiapin transaksi, kan pelanggannya juga banyak. Nah jadi jangan didasarkan pada opini, tapi harus didasarkan pada fakta. Fakta dalam pekerjaan seorang kasir di restoran tersebut seperti apa, kebutuhan organisasinya seperti apa. Jadi jangan didasarkan pada opini, tapi harus didasarkan pada faktanya. Nah, dalam deskripsi jabatan terdapat beberapa hal yang idealnya dimuat. Jadi terdapat beberapa hal yang idealnya itu dimuat dalam sebuah deskripsi jabatan. Yang pertama adalah judul jabatan. Yang kedua adalah tujuan jabatan. Jadi kalau judul jabatan tuh misalnya judul jabatan customer service misalnya gitu ya. Itu judul jabatan tuh di atas. Kemudian tujuan jabatan. Nah, tujuan jabatan ini adalah sebenarnya jabatan tersebut apa sih output yang ingin dicapai gitu ya. Output yang ingin dicapai itu apa? Jadi dengan adanya customer service diharapkan bisa mengoptimalkan pelayanan kepada nasabah misalnya gitu. Melayani kebutuhan atau menampung komplain-komplain dari nasabah yang kemudian akan diteruskan ke fungsi pekerjaan yang lain misalnya gitu. Nah, itu adalah tujuan jabatan. Ya. Nah, yang ketiga adalah hasil kerja. Nah, hasil kerja ini biasanya berupa barang dan jasa. Hasil pekerjaan dari seorang customer service itu apa? Atau indikator customer service ini dikatakan berhasil itu seperti apa? Gitu ya. Nah, hasil kerja atau outputnya atau indikator kesuksesannya itu apa? Misalnya indikator kesuksesan seorang customer service adalah jumlah nasabah yang dilayani setiap harinya, atau jumlah nasabah yang dipuaskan oleh layanan customer service misalnya gitu ya. Nah itu hasil kerja. Kemudian deskripsi jabatan juga idealnya memuat yang namanya uraian jabatan. Ya, uraian jabatan ini adalah detail pekerjaannya dari secara harian, secara bulanan, secara tahunan, itu dia mengerjakan apa setiap harinya. Gitu ya. Misalnya seorang customer service yang pertama pagi dia harus memastikan perlengkapan kerjanya harus tersedia, harus bekerja dengan baik. Kemudian dia harus bisa menerima telepon dari nasabah misalnya gitu ya. Dia harus bisa melayani kebutuhan nasabah. Dia harus paham atau bisa menjelaskan mengenai spesifikasi produk yang dijual misalnya gitu. Nah, itu uraian jabatan. Ya. Kemudian hal selanjutnya yang ideal ada dalam sebuah deskripsi jabatan adalah bahan dan peralatan. Nah, bahan dan peralatan ini biasanya adalah
perlengkapan kerja yang digunakan. Misalnya harus pakai seragam, dandanannya harus seperti apa, kemudian juga di mejanya itu harus ada apa, ada komputer, ada buku untuk mencatat misalnya gitu ya, ada brosur-brosur yang terkait dengan produk yang dijual dan sebagainya. Nah, kemudian juga berbicara mengenai kondisi jabatan, gitu ya. Jadi bisa diingat ya, yang tadi saya udah pernah jelaskan di awal tadi. Jadi yang namanya deskripsi jabatan itu di dalamnya itu ada deskripsi jabatan itu sendiri dan persyaratan jabatan. Nah, kondisi jabatan, tanggung jawab dan wewenang, syarat kerja itu termaktub dalam sebuah persyaratan jabatan. Jadi kondisi jabatan itu menyatakan hubungan jabatan, lingkungan jabatan, proses produksi, risiko bahaya kerja yang dihadapi dan sebagainya. Nah, kemudian juga di dalam deskripsi jabatan juga memuat yang namanya tanggung jawab dan wewenang. Dia harus melapor kepada siapa, atau dia harus mengawasi anak buahnya itu siapa, ada berapa gitu ya. Terus wewenangnya dia dalam mengambil keputusan-keputusan tertentu itu seperti apa. Misalnya seorang customer service, wewenangnya adalah ya dia bisa mengesahkan tanda tangan dari nasabahnya misalnya gitu, melakukan pengecekan keabsahan dokumen nasabah. Itu wewenangnya seorang customer service. Wewenangnya adalah misalnya menjelaskan detail produk sampai dengan spesifikasi harga. Nah, itu wewenangnya ya. Tapi kalau nanti si nasabahnya ini nawar gitu misalnya, nah itu di luar dari wewenangnya seorang customer service, itu udah wewenangnya marketing misalnya gitu ya. Jadi ada pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas di dalam pekerjaan. Nah, kemudian juga dalam deskripsi jabatan idealnya juga harus ada syarat-syarat kerja. Syarat-syarat kerja ini biasanya memuat mengenai misalnya ciri-ciri fisik dari karyawan yang akan melakukan pekerjaan tersebut itu seperti apa ciri-ciri fisiknya. Misalnya harus tingginya harus berapa, tidak cacat, misalnya harus dari jenis kelamin tertentu gitu ya. Misalnya harus laki-laki, harus perempuan gitu. Atau dia secara fisik tidak buta warna misalnya gitu ya. Nah, itu termuat dalam syarat-syarat kerja. Atau misalnya tingkatan pendidikannya dia harus seperti apa, sertifikasi profesi yang dibutuhkan itu seperti apa dan sebagainya. Nah, itu biasanya termuat dalam poin terakhir ini ya, syarat kerja. Nah, ini beberapa hal yang idealnya ada dalam sebuah deskripsi jabatan. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh jabatan teller atau kasir. Jadi yang pertama, menyelesaikan transaksi penerimaan dan pembayaran uang tunai nasabah. Ada setoran, ini teller dan kasir di bank ya. Jadi ada setoran, penarikan, transfer, pencairan cek, giro dan sebagainya. Melakukan rekap clearing, inkaso dan pemindah bukuan. Melayani penjualan dan pembelian valuta asing. Melayani dan menjaga hubungan baik dengan nasabah, mendapatkan atau mengakuisisi nasabah baru, memberikan saran atau produk perbankan kepada nasabah. Nah, beberapa poin di atas tadi itu sebenarnya bukanlah sebuah deskripsi jabatan. Karena kalau kita melihat di slide sebelumnya, deskripsi jabatan ini poin-poinnya itu ada banyak ya, ada beberapa, harus memuat poin-poin seperti ini ya,
di dalam ruang lingkup deskripsi jabatan. Nah, sementara di slide selanjutnya, tadi contohnya adalah jabatan teller atau kasir ini hanya memuat yang namanya uraian jabatan, di mana uraian jabatan itu tidak sama dengan deskripsi jabatan. Uraian jabatan adalah salah satu poin di dalam sebuah deskripsi jabatan. Jadi poin-poin ini sebenarnya belum menjelaskan secara detail mengenai deskripsi jabatan seorang teller atau kasir. Harus dideskripsikan lebih detail lagi, harus ditelaah lebih dalam lagi, lebih rinci lagi. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari deskripsi jabatan seorang kasir atau teller dalam industri perbankan. Jadi di sini dijelaskan ada judul jabatannya, ya. Job title ini di atas, yang paling atas ya. Kemudian ada status pekerjaannya. Kemudian ada dia harus melaporkan hasil kerjanya kepada siapa. Ada tujuan jabatannya itu seperti apa. Tujuan jabatan seorang teller itu seperti apa. Baru kemudian essential function. Nah, essential function ini adalah uraian jabatan ya. Uraian jabatan itu seperti apa. Kemudian di bawahnya ada requirement and qualification ya. Persyaratan jabatannya harus seperti apa. Persyaratan pendidikan, persyaratan pengalaman ya. Persyaratan skill dan kompetensinya itu harus seperti apa. Kemudian juga working condition-nya itu seperti apa, atau suasana kerjanya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir ada persyaratan secara fisik ya, physical demand itu harus seperti apa. Nah, sebenarnya poin-poin ini sudah mewakili tadi ya bentuk deskripsi jabatan yang ideal. Nah, ini contohnya adalah deskripsi jabatan seorang kasir atau teller dalam perbankan. Nah, kemudian kalau kita masuk dalam fungsi rekrutmen gitu ya. Dalam rekrutmen itu kita bisa ambil contoh iklan lowongan pekerjaan teller ya. Maka di dalam iklan lowongan pekerjaan juga memuat beberapa poin yang termasuk atau yang diatur dalam sebuah deskripsi jabatan. Jadi ada tugasnya itu seperti apa, ada kualifikasinya itu seperti apa gitu ya. Ada persyaratan jabatannya harus seperti apa. Nah, ini sebenarnya contoh dari aplikasi pengaplikasian deskripsi jabatan dalam proses rekrutmen. Contohnya ada di iklan lowongan pekerjaan teller atau kasir di perbankan. Ya, ini contohnya. Jadi ini deskripsi jabatannya, dokumennya harus terdokumentasi secara tertulis. Nah, ini contoh iklan lowongan pekerjaannya. Nah, itu sekilas mengenai analisis jabatan yang kemudian menghasilkan sebuah deskripsi jabatan. Nah, kemudian juga selain hal tersebut juga ada hal-hal lain sebenarnya yang berpengaruh dalam penentuan kebijakan rekrutmen. Jadi yang pertama adalah karakteristik organisasi. Jadi karakteristik organisasi mempengaruhi desain dan implementasi sistem perekrutan. Tadi ya sebagai contoh, misalnya ada organisasi yang menekankan pengambilan keputusan desentralisasi atau sentralisasi. Jadi karakteristik organisasi atau karakteristik dari struktur organisasi juga mempengaruhi kebijakan rekrutmen.
Kemudian juga citra organisasi. Jadi pelamar, yang namanya calon pelamar ini biasanya memiliki minat yang kurang terhadap perusahaan-perusahaan yang secara organisasi, secara citra organisasinya dia jelek. Ya, sebagai contoh kayak berapa tahun yang lalu itu ada travel umroh yang bermasalah ya, first travel itu bisa dibilang. Nah itu masalah tuh, dia katanya menipu uang jamaahnya. Nah, bisa dipastikan citra dari perusahaan tersebut jelek. Nah, ketika perusahaan tersebut citranya jelek, ketika si perusahaan tersebut melakukan proses rekrutmen, maka bisa dipastikan minat pelamar yang berminat untuk melamar di perusahaan tersebut juga pasti akan berkurang, karena secara persepsi perusahaan tersebut memiliki citra yang kurang baik lah ya. Jadi pasti akan mempengaruhi persepsi dari si pelamar kerja. Itu hal kedua yang mempengaruhi kebijakan rekrut. Hal ketiga adalah kebijakan organisasi, yaitu umumnya terkait dengan informasi terkait atau informasi mengenai analisis pekerjaan, perencanaan pegawai gitu ya, saluran rekrut yang digunakan, kemudian kebijakan organisasi lainnya yang digunakan untuk mencapai keseragaman, keekonomisan, dan tujuan lainnya yang tidak terkait dengan proses rekrut. Kemudian juga hal lain yang mempengaruhi adalah kebijakan promosi dari dalam. Ya. Promotion from within ya. Promosi dari dalam. Jadi kebijakan promosi dari dalam ini dimaksudkan untuk menawarkan kesempatan pertama atas lowongan kerja kepada karyawan yang ada saat ini. Jadi misalnya sebuah perusahaan ingin mencari orang untuk mengisi posisi manajer, gitu ya. Maka bagi perusahaan-perusahaan yang menganut paham kebijakan promosi dari dalam, maka kemungkinan besar yang menjadi target rekrut untuk mengisi posisi manajer tersebut ya diisi dari staff yang sudah bekerja di perusahaan tersebut. Itu promosi dari dalam. Nah, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang menganut paham daripada saya pusing nyari orang dalam gitu ya untuk dipromosikan, mendingan saya rekrut profesional dari luar gitu. Udah pasti berkembang dan sebagainya lah, pertimbangannya pasti banyak gitu. Nah, hal lain yang mempengaruhi rekrutmen ya pastinya kebijakan kompensasi ya. Kebijakan kompensasi berpengaruhnya ya semakin menarik skema kompensasi yang didesain oleh perusahaan, maka itu menjadi salah satu faktor penarik calon pelamar untuk melamar atau untuk direkrut oleh perusahaan tersebut. Sebaliknya kalau skema kompensasi yang ditawarkan juga biasa-biasa saja, tidak menarik, ya ujung-ujungnya ya akan sedikit pelamar yang mau untuk melamar di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi kebijakan rekrut adalah kebijakan terkait dengan status kepegawaian. Ya, jadi misalnya ada perusahaan-perusahaan yang dia melakukan rekrut hanya temporary, hanya paruh waktu, hanya sementara, misalnya dalam waktu 1 tahun dia hanya dikontrak dengan status perjanjian kerja waktu tertentu gitu ya, hanya waktunya 1 tahun.
tidak ada pengangkatan karyawan secara tetap gitu ya. Nah, kemungkinan juga akan mempengaruhi proses rekrutmen yang terjadi, atau juga mempengaruhi minat dari pelamar untuk melamar ke perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kebijakan pengangkatan internasional atau kebijakan rekrut dari tenaga kerja asing. Nah, ini juga yang seringkali akhir-akhir ini juga cukup menjadi isu gitu ya di negara kita, bahwa negara kita katanya sudah mulai membuka peluang bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Bahkan katanya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh si tenaga kerja asing ini juga merupakan pekerjaan-pekerjaan kasar yang bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia itu sendiri gitu ya. Nah, kebijakan penggunaan tenaga kerja asing juga kemudian mempengaruhi kebijakan rekrut yang ada di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya yang berpengaruh dalam proses rekrutmen adalah rencana strategis perusahaan dan rencana sumber daya manusia di masa yang akan datang. Ya. Kemudian selanjutnya juga ada kebiasaan perekrutan. Jadi seringkali dalam melakukan proses rekrutmen ini juga si rekruter ya, si orang yang rekrut di dalam perusahaan, entah itu orang SDM ataupun dia pimpinan unit kerjanya yang melakukan rekrut, ya biasanya dia akan membandingkan kebiasaan-kebiasaan metode rekrut yang dilakukan saat ini dibandingkan dengan kesuksesan perekrutan di masa yang lalu. Jadi bisa saja metode rekrutnya ini tidak berubah dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi rekrut secara tradisional gitu ya, tidak ada perkembangan, tidak ada metode-metode rekrut yang lebih modern dan sebagainya. Kemudian hal lain yang mempengaruhi rekrutmen adalah kondisi pasar tenaga kerja itu sendiri ya. Di beberapa pertemuan kemarin juga kita sempat bahas bersama ya, kondisi mengenai pasar tenaga kerja. Kemudian juga ada kondisi lingkungan ya, kondisi sosial demografis, kondisi pengangguran, angka pengangguran, tingkat perekonomian, hukum atau regulasi ketenaga kerjaan yang berlaku, dan seterusnya ya. Atau tarik menarik dengan perusahaan-perusahaan pesaing ya, tarik menarik tenaga kerja dengan perusahaan pesaing. Nah, ini juga mempengaruhi dari kebijakan rekrut itu sendiri. Kemudian juga dari persyaratan jabatan yang dimiliki oleh si perusahaan. Oke, jadi ini adalah beberapa hal yang juga ikut mempengaruhi dari kebijakan rekrutmen, di samping dari tadi yang kita bahas mengenai analisis jabatan dan perencanaan SDM. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai strategi rekrutmen gitu ya, maka ada beberapa poin-poin yang bisa kita pahami. Jadi kalau tadi rekrutmen pengertiannya adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari ketika si perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja, kemudian membuka lowongan sampai dengan mendapatkan calon karyawan yang diinginkan dengan jabatan. Tujuannya adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sehingga terjaring karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Ya, maka dalam proses rekrutmen terdapat beberapa strategi yang bisa digunakan ya.
Nah, sebenarnya materi ini juga akan saya bahas di pertemuan mendatang. Jadi ini secara singkat aja. Jadi dalam rekrutmen, dalam strategi rekrutmen, yang pertama kali harus dikaitkan dengan perencanaan SDM yang digunakan. Jadi dalam menentukan strategi rekrut yang baik, kita harus tahu berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan karyawan tersebut dibutuhkan. Kemudian secara spesifik kompetensi karyawan yang dibutuhkan itu seperti apa? What specific KSA needed ya. KSA itu skill, attitude ya, atau kompetensi yang dibutuhkan itu seperti apa? Knowledge, skill, dan attitude, KSA ya. Kemudian juga diversity goal to be met. Jadi tujuan utama yang ingin dicapai itu seperti apa? Jadi dalam rekrutmen, dalam menentukan strategi rekrut, kita harus paham dulu output dari perencanaan SDM itu seperti apa. Kemudian selanjutnya kita harus menentukan di dalam perusahaan tersebut siapa yang bertanggung jawab dalam proses rekrutmen. Kalau di sini dalam proses rekrutmen bisa menjadi tanggung jawab staf SDM, manajer dari unit kerja gitu ya, pimpinan unit kerja, ataupun orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk melakukan rekrut dan sebagainya. Jadi kita harus tentukan dulu siapa yang bertanggung jawab dalam proses rekrutmen ini. Baru kemudian setelah kita paham tujuan organisasinya seperti apa, output yang ingin dicapai dari perusahaan ini akan kemana arahnya gitu ya, outputnya akan seperti apa, kebutuhan orangnya itu kapan dipenuhinya. Kemudian kita juga sudah menunjuk person yang bertanggung jawab dalam proses rekrutmen. Baru kemudian ditentukan pola rekrutnya, strategi rekrutnya harus seperti apa. Apakah harus melakukan rekrut dari dalam atau melakukan rekrut dari luar gitu ya. Apakah bentuknya harus outsourcing atau bentuknya harus organizational base, atau ngerekrut karyawan, ngerekrut calon pelamar kemudian dijadikan karyawan gitu ya, atau bentuknya rekrut modelnya outsourcing gitu ya. Harus sumber rekrutnya dari mana dan sebagainya, strategi yang digunakan seperti itu. Baru kemudian setelah penentuan strategi rekrutnya seperti apa, baru kemudian kita berbicara mengenai metode rekrutnya harus seperti apa. Jadi metode rekrutnya harus misalnya bersumber dari sumber-sumber internal atau sumber-sumber dari eksternal, misalnya memakai saluran-saluran rekrut, misalnya memakai website, sosial media, atau memakai pihak ketiga misalnya gitu ya, kayak Jobstreet, LinkedIn, TikTok dan sebagainya. Itu jadi panjang sekali ya. Dari slide ini kita bisa membayangkan yang namanya proses rekrutmen itu adalah proses yang sangat-sangat panjang, sangat-sangat rumit dalam prakteknya, dan memiliki keterkaitan antara aktivitas SDM yang satu dengan aktivitas SDM yang lain. Ya, jadi memang setiap aktivitas dalam manajemen SDM ini saling terkait ya, saling terkait satu sama yang lain, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi kalau ada aktivitas yang salah dalam melakukannya ya
aktivitas selanjutnya juga akan bermasalah. Jadi kalau dalam konsep rekrut ya, dikenal jargon yang namanya garbage in, garbage out. Jadi kalau kamu ngerekrut sampah, maka outputnya juga akan jadi sampah. Jargonnya orang rekrut tuh gitu, garbage in, garbage out. Jadi kalau kamu salah rekrut, maka output dari pekerjaan orang yang direkrut tadi terhadap perusahaan juga bakalan jelek. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, jadi proses rekrut ini juga posisinya menjadi krusial dalam menjadi penting dalam perusahaan melakukan bisnis. Nah, itu sedikit gambaran mengenai hal-hal yang mempengaruhi kebijakan rekrutmen. Nah, di pertemuan mendatang kita akan bahas mengenai bagaimana menentukan kualifikasi dalam kebijakan rekrutmen. Jadi kalau sekarang kita bicara mengenai bagaimana apa sih dasar yang mendorong perusahaan ini kemudian melakukan rekrut. Nah, kalau di pertemuan mendatang kita akan bahas mengenai penentuan kualifikasi dari rekrutmen itu sendiri. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Apa ada pertanyaan? Bisa ditulis di kolom chat aja kalau ada pertanyaan, karena speaker saya lagi bermasalah. Oke, cukup ya. Setelah ini materinya akan saya share di e-kampus. Nanti kalian bisa download di e-kampus, dan nanti juga akan ada penugasan dari saya yang terkait dengan proses rekrutmen. Jadi nanti akan saya share beberapa artikel yang terkait dengan proses rekrut. Nanti akan saya share di e-kampus, dan nanti petunjuk pengerjaan tugasnya juga akan saya share di e-kampus. Oke, kira-kira itu dari saya. Kita akan ketemu lagi. Oke, Wahyu Bintoro hadir ya. Tadi ada beberapa teman-teman yang hadir terus live masuk lagi. Tapi udah saya catat di absensi saya, ya. Pak. Febianin juga Pak. Udah saya catat juga. Ya, aslinya Febi Nuriani ya, Pak. Ya. Saya Radit gitu, Pak. Febi. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf di pertemuan kali ini speaker saya lagi agak bermasalah, jadi tadi persiapan di awalnya cukup makan waktu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di pertemuan minggu depan. Walaupun menjelang tahun baru, tapi saya usahakan, atau ya kita usahakan bisa ada kelas lah ya. Jadi mudah-mudahan nggak mundur ke belakang gitu ya. Kecuali ada kebijakan khusus dari kampus yang
libur dan sebagainya gitu ya. Tapi kayaknya sih tetap masuk, tetap ada kelas. Ya, terima kasih sudah bergabung. Oke, Wahyu. Oke. Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.